Pak Surya cuma disuruh nyetir, tanpa dia tahu tubuhnya sudah jadi tumbal dari perjanjian gaib juragannya sendiri. Halo semuanya, aku Bayu balik lagi di channel ini dan thanks udah nonton video ini. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe agar kalian gak ketinggalan video dari kita selanjutnya. Cerita yang akan kalian dengar di video ini adalah kisah nyata yang diceritakan langsung oleh keluarga korban. Seorang sopir truk bernama Pak Surya yang selama bertahun-tahun mengabdi dengan juragan tanpa tahu bahwa kesetiaannya dibayar dengan nyawanya sendiri. Cerita ini bukan hanya tentang kecelakaan, tapi tentang perjanjian gaib, tentang manusia yang rela menjual nyawa orang lain demi kekayaannya sendiri, dan tentang bagaimana dunia tak kasat mata bisa menagih dengan cara paling kejam. Pak Surya adalah sopir truk veteran. Selama 25 tahun, dia mengangkut barang ke seluruh penjuru Pulau Jawa. Hidupnya sederhana, rumah kecil, istri, 2 anak, dan sebuah truk yang ia rawat seperti anak sendiri. Tapi sejak dia bekerja untuk Pak Anto, seorang pengusaha logistik baru, segalanya berubah. Truknya menjadi lebih sering dikirim ke rute-rute aneh, terutama jalur Watu Serang, jalur yang dikenal angker dan jarang dilewati sopir lain. Sampai suatu malam, Pak Surya diberi tugas mendadak, mengantar muatan ke daerah pegunungan lewat jalur Watu Serang, lewat tengah malam, dan dilarang membuka isi bak truk. Sejak truk dinyalakan malam itu, ada yang aneh. Radio dalam truk itu menyala sendiri dan memutar lagu gamelan kuno. Saat dicabut kabelnya, suara itu masih terdengar, dan bau anyir dan dupa menyeruak dari dalam kabin truk itu. Pak Surya pun berangkat dan dia mulai merasa ada seseorang yang duduk di sebelahnya. Padahal dia sendirian dalam truk itu. Saat menoleh ke spion, terlihat bayangan duduk di atas bak truk, menghadap ke dalam seolah menatapnya dari jauh. Tiba-tiba terdengar suara nafas berat, lalu suara kuku mencakar dashboard mulai terdengar. Pak Surya mencoba menenangkan diri, tapi saat dia melihat ke kursi sebelahnya, ada perempuan duduk dengan rambut yang menutupi wajah. Dia kaget dan menjerit. Truk pun oleng dan hampir masuk jurang. Tapi truk berhasil dihentikan dengan menabrak dinding tanah. Mesin mati, kabin gelap, tapi perempuan itu masih duduk di situ dan tersenyum. Pak Surya keluar dari kabin, tapi saat membuka bak belakang, truknya kosong. Hanya ada jejak tangan berdarah di lantai kayu bak belakang. Setelah itu dia mencoba menyalakan mesin, tapi sepanjang jalan, suara perempuan terus terdengar dari dalam kabin. Bahkan kadang terdengar tawa anak-anak, lalu jeritan. Di tanjakan liep, rem truk Pak Surya blong. Pedal diinjak, tak bereaksi. Truk Pak Surya pun mundur secara cepat, dan Pak Surya banting setir. Kemudian truk tersebut menghantam batu besar, dan Pak Surya pingsan. Warga menemukan truk itu baru dini hari, tapi ada yang mereka heran. Truk dalam keadaan mati, tapi mesinnya panas, seperti baru hidup. Dan di dalam kabin ada bekas darah. Pak Surya sempat dirawat, tapi tidak bicara. Matanya hanya menatap kosong ke jendela dan terus menggumam. Dia duduk di sini. 3 hari kemudian, Pak Surya meninggal dunia. Saat dimandikan, punggungnya penuh bekas cakar, dan jenazahnya terasa dingin seperti batu es. Setelah dimakamkan, anak Pak Surya bernama Riko mulai menyelidiki. Dia pergi ke kantor logistik Pak Anto, tapi semua orang menghindar. Saat menyelinap malam hari, Riko melihat ritual aneh di depan salah satu truk. Ada kambing hitam, api kecil, dan Pak Anto membacakan mantra di depan truk itu yang dulu dipakai Pak Surya. Dengan bantuan temannya, Riko menemui Mbah Kromo, dukun sepuh dari lereng Gunung Lawu, Jawa Timur. Mbah Kromo mengatakan bahwa truk Pak Anto adalah kendaraan tumbal. Harus diberi nyawa tiap 3 tahun agar usahanya lancar. Dan kalian tahu, Pak Surya adalah tumbal terakhir. Riko menaruh tanah merah dan mantra di depan rumah Pak Anto. Malamnya, truk di rumah Pak Anto hidup sendiri. Klakson meraung dan lampu menyala padam. Setelah kejadian itu, warga mendengar suara tangisan di dalam kabin. Keesokan harinya, Pak Anto ditemukan tak sadarkan diri, kerasukan, berbicara dalam bahasa kuno, sambil menyebut nama Pak Surya. Pak Anto sempat datang ke rumah Pak Surya, dan meminta maaf ke keluarganya. Tapi setelah itu, dia jatuh koma dan tak pernah bangun lagi.
Satu persatu sopir di perusahaannya mengundurkan diri. Beberapa mengaku melihat sosok mirip Pak Surya berdiri di pinggir jalan saat mereka lewat malam hari. Singkat cerita, setelah kejadian itu, perusahaan Pak Anto bangkrut. Truk-truknya terbakar sendiri satu persatu, dan gudangnya dikosongkan. Konon sampai hari ini, di malam-malam tertentu, masih terdengar truk meraung sendiri dari dalam garasi kosong. Setelah itu, Riko menyebar abu pakaian ayahnya di tanjakan liep, dan dia berdoa, "Bapak, sekarang tenanglah, dia sudah dapat balasannya." Tapi setiap sopir yang lewat jalur Watu Serang selalu merasa diperhatikan. Kadang mereka melihat bayangan seorang sopir tua duduk di dalam truk kosong, menatap ke jalan yang tak ada ujungnya. Cerita ini mengingatkan kita bahwa tidak semua rezeki datang dari kerja keras. Ada yang datang dari tumbal, dan saat waktunya ditagih, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Terima kasih buat kalian yang udah nonton kisah ini sampai akhir. Cerita ini mungkin berakhir di sini. Kalau kalian pernah mengalami kejadian serupa, bisa kirim cerita kalian ke email yang ada di deskripsi channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian gak ketinggalan video kisah nyata terbaru lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya.